Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di ruangan yang sederhana ini. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, aku akan minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Boleh ketua kelas? Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita membuka pelajaran kita, mari kita berdoa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidihha hablum min masad. Shadaqallahul azim. berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin cek kehadiran dulu. Ahmad Sadi rumah Kiai, Hadir. ya, Anissa, Hadir. Tasya, Hadir. hari ini, Hadir. ya, berarti semuanya hadir ya ini. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari Pak Guru akan ajak kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, tentunya kamu sudah tahu toh. Bangun pemudi pemuda Indonesia, akan memposisikan untuk negara. Masa yang akan datang telah dimulai, menjadi bangunan terhadap nusa. Kita semua buka Al-Quran, lalu kita baca Quran surah Al-Baqarah. Ya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Guru akan bertanya tentang materi yang telah kita lewati minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi apa itu? Tentang apa? Tentang rukun iman. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan fokus pada rukun iman keberapa? 3. Ya, tentang iman kepada kita Allah. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya adalah Al-Quran ya. Lebih adalah Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum atau kitab yang menyempurnakan semua kitab, yaitu kitab Al-Quran. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin Anda pasti tahu. Yang pertama, siapa yang mengetahui tentang kitab-kitab Allah? Siapa? Kitab kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, benar sekali. Kenapa semua? Nah, yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga, apa saja upaya yang kalian lakukan sebagai seorang muslim untuk mencintai Al-Quran? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Upaya untuk yang dilakukan seorang muslim untuk mencintai Al-Quran yaitu
membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, pelajari tajwid yang benar, belajar tafsir dan menghayal Al-Quran. Ya, pintar sekali. Pintar. Oke, baiklah anak-anak. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang meyakini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang benar. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita diharuskan untuk apa? Setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita diharuskan untuk mampu menelangi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, sedangkan model yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya toh? Nah, ada audio, ada terus visual dan ada kinestetik. Ya toh? Nah, jadi kalau visual itu tugasnya adalah membuat poster, infografis, terus apa lagi? Nah, sedangkan audio itu tugasnya adalah presentasi. Nah, nanti anak-anak bisa lihat tentang ceramah atau apa yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah nanti anak-anak ringkas kalau nanti anak presentasikan di depan. Terus yang bertugas untuk di bagian kinestetik. Nah, itu berupa apa? Gerakan. Berarti bisa menyanyi tentang kitab-kitab Allah. Nah, itu Anda silakan simak. Setelah itu kita masuk kepada pengertian iman kepada Allah. Bagaimana pengertian iman kepada Allah? Iman sebagai bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan tunduk al-ija'ah. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman kepada Allah SWT adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul-Rasul. Kita akan lanjut masuk pada bagian kelompok. Nah, diskusi nyanyi, maksud pembelajaran yang kamu senangi itu apa? Dengan musik atau dengan ceramah, gitu kan? Nah, terus ini gerakan, gitu? Kamu tulis, kamu punya apa? Minat belajar pun pakai apa? Biasanya saya suka belajar pagi ini suka mendengar musik, suka apa? Mendengar, suka melihat gambar, gitu? Nah, bisa di sini. Nanti saya akan bagi sesuai dengan kamu punya minat belajar. Minat belajarnya apa? Saya suka belajar dengan melihat gambar. Saya suka belajar dengan apa? Mendengarkan ceramah, gitu? Saya minat belajar saya tentang apa? Praktek langsung, gitu. Ceramah tentang kitab-kitab Allah. Silakan dibuka. Nah, kalau kamu visual, kamu buat poster. Nah, kamu menyanyi ya, kerjakan sekarang. Membuka waktu 15 menit. Nanti setelah selesai daripada kamu mengerjakan tugas, nanti anak-anak boleh apa? Ya, setiap kelompok secara bergantian menampilkan hasil produknya di depan. Nah, dengan tugasnya adalah Infografi. Dua orang saja ke depan, atau semua boleh? Semua. Ya, Semua. depan. Kelompok yang lain siap-siap. Nanti kan kelompok audio, terus kelompok kinestetik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya. Di sini kita bisa lihat kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Jadi kita mulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-125 Masehi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan abad ke-10
10 Masehi. Bahasa yang digunakan yaitu Gifti. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Musa, diturunkan pada abad 1 Masehi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Suryani. Dan terakhir Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan abad ke-7. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab. Jadi cuman saya yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok 2, berdirinya kami di sini akan membacakan kesimpulan dari audio pembelajaran yang telah kami dengar sebelumnya. Sebelum itu alangkah baiknya perkenalkan nama saya Joy Kirani. Perkenalkan nama saya Sabila. Perkenalkan nama saya Sabila. Dari audio pembelajaran yang telah kami dengar, telah kami simpulkan bahwa dalam ajaran agama Islam, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga yang wajib diketahui umat muslim. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat 4 buah kitab Allah yang wajib diimani umat muslim, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun terakhir dibanding 3 kitab lainnya, namun isinya paling lengkap dan sesuai kebutuhan manusia. Al-Quran menyempurnakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Agar bisa lebih memahami rukun iman ketiga ini, berikut di bawah ini penjelasan mengenai pengertian, cara hingga contohnya, pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada kitab Allah secara umum. Iman kepada kitab-kitab Allah memiliki pengertian yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya yang berupa kitab dan syuhuf kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Sekian itu saja yang dapat kami bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada kelompok 2, guru akan ajak kita sama-sama menyanyi ya. Ucapkan takbir, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke baik, kita dulu kita semua. Nah, selanjutnya kita masuk pada penampilan dari kelompok 3, kelompok kinestetik. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan materi lewat lagu tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad. Guru akan ajak kita sama-sama mengumpulkan materi kita pada hari ini. Ya, yang pertama tentang apa tadi tujuannya? Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Saya menjawab. Ya, silakan. Oke. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, berikan tepuk tangan untuk bahkan apa? Keyakinan dan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui berbagai kitab untuk petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitabnya adalah kitab apa? Ya, salah satunya apa lagi? Ya, dan Al-Quran itu membuat tentang pokok-pokok kehidupan manusia sebagai petunjuk manusia. Nah, dan yang menyempurnakan 3 kitab tersebut adalah kitab Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak sekalian, karena materi kita sudah selesai hari ini, mungkin berikut kita akan membahas tentang sholat jenazah. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ini pertemuan ini guru akan bagikan lembaran kerja itu dikerjakan. Iya, betul? Satu kelompok satu. Nah, ya.
Oke, terus ada lagi tugas individu ya. Ya. Nanti Pak Guru kirim link kuisnya di ada punya Oke. ya HP masing-masing, baru kita Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti intinya kita harus kita harus apa? Selalu membaca Al-Quran, ya, memahami Al-Quran. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Materi apa yang kalian sudah pahami? Kita Nah, apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Bagaimana model pembelajaran yang kita gunakan? Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan ajak kita sama-sama untuk is breaking ya. Kita buat 1, 2, 3. Baik. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Pimpin kita doa. Ya, Fandi, silakan Fandi. Pimpin doa. Nah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya Tuhan asik. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Pak Guru ingin bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Materi apa yang kalian sudah pahami? Kita Nah, apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Bagaimana model pembelajaran yang kita gunakan? Terima kasih anak-anak sekalian, mungkin cukup sampai di sini. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.